kalau dia tunggal yaitu pakai root locus, intinya adalah ingin mengubah karakteristik sistemnya. Dalam hal ini kita ingin mengubah lokasi pulse-nya sehingga sesuai dengan keinginan kita, yang intinya kalau kita bicara pulse adalah respon transiennya. Ya, kita inginkan supaya respon transiennya baik, stabil, dan biasanya kasusnya menjamin kalau dia stabil, kalau ada gangguan maka dia akan kembali ke kondisi nol. Ya, kondisi nolnya si state space, model state space-nya. Nanti hal itu akan berbeda kalau kita bicara sistem namanya servo atau tracking, tapi itu besok. Kita sekarang masuk ke PID controller dulu, jadi balik lagi ke domain CISO gitu ya. Walaupun PID juga ada yang MIMO, tapi kita nggak akan bahas itu di sini ya. Kita masuk ke PID controller, karena ini sedikit gambaran tentang PID controller. Kita nggak akan terlalu jauh ke dalam membahas penurunan dan sebagainya, cuma langsung ke formulasi PID controller, kemudian juga ada metode tuningnya ya. Di MATLAB ada tuning, tapi ini ada tuning yang paling populer lah istilahnya. So ini kan campur ya, jadi harus bilingual. So last week we have already start to discuss about multivariable system, yeah. So we talk about one method that we can use for designing controller in a multivariable case using pole placement, right? So pole placement is one of the methods that we can use for multivariable system. But later on we will also discuss about introduction about the optimal control. Optimal control is another method using multivariable or modern control approach. Yeah, and what we have discussed so far when we talk about pole placement, or also when we discuss about root locus method when we use CISO approach, both of them the focus is to, in both approach, the focus is to modify the characteristic polynomial of the system. Hence, we also modify the eigenvalue or the poles location of the system. So in this case, the focus is to change the characteristic of the system such that then its transient response behave just like what we want, right? So we talk about the transient response, and if the system is stable, then the response will converge to zero. Yeah. So we only talk about when we disturb the system, then it will return to its initial condition, right? So in this case, we call it the regulator problem. Next, tomorrow, we will start to discuss about servo or tracking controller. In that case, it's not just about driving the state of the variable of the system to zero, but we also want that some of the variable that we choose can follow a particular reference command. So we talk about servo or tracking control problem. Now we start with PID controller first, because PID control it can also be considered as a tracking controller, or we can use PID controller such that then we can have a control that have tracking ability, right? Jadi kita mulai dengan PID controller, sekedar pengenalan saja di sini supaya Anda tahu bentuknya, dan Anda pasti sudah sering dengar ini dan sering pakai kalau sudah sering utak-atik MATLAB atau utak-atik yang lainnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita punya sistem closed loop ya, biasanya seperti ini adalah sistem kendaliannya, yang transfer function adalah kendalian dan dia dalam bentuk fungsi transfer CISO ya. Maka PID controller bisa dipasang ditaruh di sini ya, diletakkan di sini di depannya kendalian ya, setelah komparator. Jadi komparatornya akan output dari komparatornya akan memberikan output sistem dengan nilai referensinya. Artinya kalau seperti ini, kalau kita ada nilai atau sinyal referensi yang di sini bloknya step ya, kebetulan di sini contohnya diberi input step gitu ya, dan ini adalah sinyal responnya yang diumpan balikan, maka selisihnya ini akan menjadikan error ya. Errornya inilah yang akan masuk ke PID controller di sini ya. Kemudian PID controller akan membangkitkan sinyal U yang mempengaruhi kerja dari sistem kendalian, right? And then PID controller sendiri, kita
formulasinya umumnya seperti ini ya. Jadi ini fungsi transfernya adalah KP plus KD kali S plus KI per S. S itu adalah Laplace ya. Jadi nanti ini semua kalau kita blok di sini semuanya akan dikalikan dengan error. Nah, jadi sini nantinya itu adalah GB kali E ya. GB itu ini ya. Jadi semuanya ini akan dikalikan dengan error. Nah, inilah. Ini akan sama dengan U yang masuk ke kendalian atau si plan ya. So as you can see here in the block diagram ya, usually PID controller is placed in front of the plan or the control system, and in front of that plan and after the comparator. So in this case, you can see that the output of the system will be compared to particular reference value here. In this case, in this slide, the example is a step function, but it can any other signal here. Yeah, so you can see that it's like we compare the output of the system to the reference comment, right? If there is still a deviation between the reference system or reference comment, sorry, with the output of the system, then there will be an error here, right? And this error will be fed to the PID controller, such that then the PID controller will generate a control signal U that will go to the plan or the control system, right? So in this case, as you can see here, the system will drive or will steer the system such that then E be close to 0. Yeah, E, the error close to 0. That means that when E close to 0, that means the output of the system will get close to the reference signal here. Yeah. So it's like we want the system, the output of the system, to follow the command signal. In this case, it's a step function here. Right? And this PID controller can do it, can function as a tracking controller, yeah, such that then we can manage such that the system will follow any reference signal that we want the system to behave, right? Not just the characteristic, but also the output, how the output follow the reference. Jadi kalau di PID controller ini bisa digunakan sebagai tracking controller, ya. Tracking artinya track, menjejak, tracknya jejak. Jadi kalau kita berikan satu sinyal tertentu, referensi tertentu kepada sistem, maka kita ingin satu variabel dari atau output dari sistem itu mengikuti sinyal yang kita inginkan. Nah, namanya tracking, ya. Atau ada orang menyebutnya juga sebagai servo. Jadi mengikuti perintah yang kita inginkan, bukan sekedar mengubah karakteristiknya saat dia meluruh dan sebagainya. Tentunya sifat karakteristiknya itu akan juga mempengaruhi performance trackingnya, itu pasti ya. Nah, PID controller ini bisa kita gunakan sedemikian hingga dia bisa mengubah keduanya. Nanti dia sebenarnya dengan mengubah parameter-parameter dari PID controller ini, yang kita ubah adalah pertama karakteristik sistemnya dan sekaligus juga performance dari sistem closed loop-nya dalam mengikuti perintah komen yang diinginkan. Ya. Jadi formulasinya seperti itu ya, GB sama dengan KP KDS plus KI per S. Kalau Anda lihat, ini KP itu namanya konstanta proporsional, P, kemudian KI itu konstanta integral, I, PI, gitu kan. Kemudian KD itu adalah konstanta derivatif atau PID, D-nya. Dan S ini adalah variabel Laplace, artinya S itu sama dengan derivatif, pada waktu, jangan sampai ada integral. Artinya si PID itu akan melakukan perintah, yaitu pertama, menjumlahkan sinyal yang terdiri dari perkalian error, yang ini, dengan konstanta KP, plus
error yang didiferensiasikan terhadap waktu kemudian dikalikan dengan KD. Kemudian yang terakhir adalah errornya diintegralkan terhadap waktu kemudian dikalikan dengan KI. Ya. Nah, kemudian Anda bisa variasikan di sini tergantung nilai KP, KI, KD-nya. Apakah KD-nya 0, maka Anda bicara tentang PI, proportional integrator, ya, atau PB. Kalau KI-nya 0, berarti nggak ada integrator dan sebagainya. Jadi tergantung dari nilai KP, KI, KD-nya. Ya. Yang di bawah ini sebetulnya. Jika KI, KD sama dengan 0, maka kita bicara hanya KP saja. Kalau KP saja berarti cuma error dikalikan dengan konstanta proporsional, suatu nilai. Seperti saat kita mendesain controller dengan root locus, itu kan cuma gain feedbacknya cuma suatu gain nilai K saja. Ya, itu. Jadi kalau dia KP, KI-nya ada, maka jadi PI. Kemudian kalau KI, KD jadi KP, KD jadi PD dan sebagainya. Nah itu ya, jadi PID controller secara mudah ya ini isinya cuma seperti itu. Jadi dia isinya adalah controller yang menjumlahkan sinyal yang masuk dikalikan dengan suatu konstanta KP plus sinyal yang masuk didiferensialkan terhadap waktu dikalikan dengan konstanta KD plus sinyal yang masuk diintegrasikan terhadap waktu dikalikan dengan KI, gitu aja. Nah ini controller PID ini sangat populer dan sangat misalnya manjur gitu ya. Banyak solusi masalah bisa diselesaikan dengan menggunakan PID controller walaupun hasilnya tidak menjadi yang paling baik, tapi dia cukup baik untuk memberikan respon yang baik. Tinggal nanti di fine tune saja. Nah, ada banyak metode untuk mencari KP, KD, KI. Intinya adalah kalau Anda masukkan ke formulasi closed loop, Anda bisa mencune-nya dengan menggunakan misalnya root locus dan sebagainya gitu ya. Atau pakai optimasi juga bisa, tapi di sini ada beberapa metode tuning KP, KI, KD yang bisa digunakan yang akan dijelaskan di sini, yang namanya metode Ziegler-Nichols. Ya, ini ada dua macam juga, jadi ada yang kita langsung pakai aja ya, nggak perlu melihat penurunannya karena dia penurunannya secara empirik. Kalau Anda baca-baca di buku, dia secara empirik, jadi dari banyak percobaan menghasilkan bentuk-bentuk seperti ini. Ya, yang pertama adalah metode closed loop. Maksudnya metode closed loop adalah dalam penentuan KP, KD, KI-nya itu formulasi awalnya sudah sistemnya menggunakan closed loop. Ya, jadi ini adalah metode yang berdasarkan metode closed loop. So we will discuss some method that we can use to tune the parameters KP, KI, KD, yeah, for our PID controller, yeah. We will not discuss about how it is derived from the equation, but we only show you some method or some approach that you can use to tune the PID controller. The first one is the Ziegler-Nichols method for the using closed loop approach. Yeah. So in this case, we can determine the parameters KP, KI, KD using this formulation. Yeah, this is a formulation that is obtained empirically. We will not discuss how this thing constructed or where does this formulation come from. Yeah, we just use it. Yeah. So so as you can see here, KP or the proportional coefficient parameter depends on is equal to 0.6 times Km, and then KD is equal to Kp phi divided by 4 omega m, Ki equal Kp omega m phi here, right? So what is Km? Yeah. So how to tune the Kp, Ki, Kd using this method? The first one you need to do is first you need to set Kd and Ki equal to 0. So first you need to form your control closed loop just like that one. Yeah. So you only have Kp here. Yeah. So there is no Ki, and Kd. And this is your one. So in this case, you need to suppose you give a step input into the system, and then you change you increase the value of Kp, right? Such that then at some point
the response of your system start to behave as become oscillatory, yeah, or in this case, if you relate it to the the root locus of the system, then it that happen when your one of the locus start to cross the imaginary axis. In that case, then you have a pair of imaginary roots that will give you an oscillatory response. Ya. Jadi untuk mencun dengan metode yang pertama ini, Anda perlu melakukan pertama namanya juga closed loop. Jadi Anda membuat dulu sistem closed loop, ya. Tapi umpan balik yang atau kontrolernya hanya proporsional saja. Jadi KI KD-nya dinolkan dulu. Ya, jadi cuma pakai KP saja. Terus Anda variasikan KP-nya, kasih input misalnya kasih input step atau apa gitu ya. Terus Anda variasikan KP-nya, Anda naikkan misalnya. Sampai suatu saat responnya itu oscillatory. Oscillatory maksudnya dia ya berosilasi dengan apa namanya? Maksudnya oscillatory harmonically harmonik secara harmonik. Jadi osilasi dan amplitudenya konstan. Artinya kalau dikaitkan dengan metode root locus saat Anda memvariasikan, kan metode root locus K-nya Anda variasikan dari 0 sampai T hingga. Jadi Anda lihat nilai K saat ada cabang locus yang mulai nyebrang ke kanan atau tepat berada pada sumbu imajiner. Ya. Nah, kalau ada seperti ini maka nilai K-nya itu disebut sebagai KM. Ya. Dan KM ini, ya ini KM ini. Ya. Maka KM ini kemudian bisa dipakai untuk menghitung KP, KI, dan KD. Itu aja sebenarnya. Ya. Jadi itu yang secara sederhana, tentunya ini metode yang terbatas juga, jadi nggak bisa secara umum di berbagai kasus ya. Gitu. Nah di sini omega M apa? Omega M adalah frekuensi osilasinya saat dia tadi KP-nya saat cabangnya locus itu mulai nyebrang ke kanan, berarti responnya osilasi harmonik, maka frekuensinya berapa? Ya, itu yang Anda lihat. Karena sebenarnya Anda menghitung periode nanti sini, karena dia di omega M dibagi 2 pi dan dibalik gitu. Oke. Nah, contohnya ini. Contohnya Anda punya GS atau kendalian Anda adalah 400 per S kuadrat tambah 13 per 20, 200 itu ya. Maka ini adalah root locusnya. Kalau Anda kasih ini GS-nya, Anda kasih umpan balik K ini, ya, plus minus, dan K-nya Anda variasikan dari 0 tak hingga atau 0 sampai minus tak hingga gitu ya. Sehingga Anda dapatkan gambar locusnya. Ini contohnya seperti itu. Maka Anda dapatkan ada 3 pole di sini untuk ini polesnya ada 3. Kemudian dia saat K diperbesar dari 0 sampai T3, maka bisa Anda lihat dia yang ini bergerak ke kiri, yang dua ini bertemu di sini kemudian misah ke atas. Dan ada saat di mana kemudian dia nyebrang sumbu imajiner itu di sini. Nah, nilai K saat dia nyebrang itu adalah ini. Ya kalau pakai root locus Anda bisa ngitung kan? Bisa kan ya? Pakai yang cara-cara yang sudah kita bahas kemarin. Jadi akarnya harus plus minus C omega, terus Anda tinggal masukkan ke persamaan delta closed loop-nya, dah Anda bisa cari akar-akarnya. Nah, misalnya Anda dengan cara-cara itu dapatkan nilai K saat dia nyebrang adalah 14,6. Dan sebenarnya Anda bisa langsung lihat juga karena dia nyebrang di sumbu imajiner, maka Anda bisa langsung lihat nilai omega-nya, omega-nya. Ya, nilai omega-nya langsung kebaca kan dari nilai C omega-nya saat dia nyebrang tuh. Atau bisa Anda lihat juga dari frekuensi atau melihat frekuensi respon getarannya atau respon osilasinya. Nah, contoh seperti ini. Jadi ini sistem yang ini ya, saya masukkan ke sini. Kemudian di sini yang dalam sini cuma K, KP atau K-nya saja yang saya variasi, saya pakai KI KD-nya saya nolkan. Ya. Kemudian saya variasikan nilai K-nya. Kalau pas K-nya 13 dia bentuknya masih seperti ini, ya berarti dia masih kalau di gambar root locusnya dia masih, nah mungkin masih di sini osilasi tapi masih di sebelah kiri. Dan K14 juga masih sama seperti itu, masih di sebelah kiri. Kemudian pas K-nya 15 dia mulai jadi bentuknya harmonik, berarti dia pas nyebrang di sini. Ini cara kalau Anda langsung melihatnya dari
respon sistemnya. Bisa juga dari root locus ataupun dari bentuk responnya. Nah, jadi K15 ini adalah perkiraan nilai K saat dia nyebrang, ya, sekitar itu. Kemudian dari situ Anda bisa lihat juga frekuensinya kan, dengan melihat waktunya atau periode satu gelombang berapa, Anda bisa tahu frekuensinya, omeganya dapat. Udah, karena tadi dapat berapa tuh? Ininya K-nya 15, kemudian frekuensinya tadi sudah dapat yang 14 itu, maka Anda bisa ngitung KP-nya. KP-nya dapatnya 8,8, terus masuk ke sini, omega M dapat, KI-nya dapat, ini kayak gini, KT-nya juga sama, KP-nya dapat, dan omega M dapat, maka dapatlah KT-nya ini. Dan ini semuanya dimasukkan ke situ. Ya, KP, KI, KT-nya masuk di sini. Dah, kalau Anda kemudian kasih dia, sudah ada KP, KID-nya sudah dimasukkan dalam blok controller PID-nya, maka Anda bisa tes, nah ini hasilnya, sehingga close loop-nya. Ya. Dari sini Anda bisa fine tuning lah, Anda mau ubah KP-nya kayak KID, nanti akan mendapatkan hasil yang kira-kira seperti itu. So as you can see here, the first step to use this approach is, to use this procedure is, first you need to set Ki and Kd equal to 0. So in this case, you have only proportional gain Kp as your controller, right? And then you increase or change the value of K, this Kp, yeah, such that then at one point your response becomes, your system has an harmonic oscillation response like this, right? So in this case, the value of K when the system becomes harmonically oscillate like that, that becomes our Km, right? And then from the response here, you can determine easily the frequency of the response, and you can get the omega M, right? So instead of checking the location of the pulse when it starts to crossing the imaginary axis, you can also determine the value of Kp and omega M by evaluating the response of the system. When it becomes harmonic oscillation, then the value of K becomes the value of Km, right? And then the frequency of the oscillation is omega M. Having those two values, then you can determine the value of Kp, Ki, Kd using that empirical formulas, and then you get Kp, Ki, and Kd. And then you just insert that value into your PID controller here, and then you get, if you check the response of the closed loop system, then you will get that one, right? And then from there you can do like a fine tuning, yeah, to get more appropriate or more desirable response. Okay. Any question here? Ada pertanyaan nggak? Jadi kita nggak akan bahas lebih terlalu jauh tentang PID dalamnya. Nanti banyak turunannya juga, ada yang ada anti win up dan sebagainya, ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Bisa ya, kan gampang tuh. Nah, selain dengan menggunakan yang ini, ya, ada juga tabel lain yang bisa digunakan. Metodenya sama, cuma tabelnya bisa digunakan yang lain. Ini juga sama. Jadi dari beberapa sumber yang lain juga bisa digunakan yang ini. Jadi prinsipnya sama. Di sini tapi perintahnya KCR. KCR itu sama dengan K. Tadi itu sama dengan KM. Ya. Jadi nilai K saat sistemnya mulai nyebrang ke kanan atau dia mulai menjadi osilatori. Ya. Sedangkan PCR adalah periode. Kalau tadi kita pakai omega M, maka ini periodenya. Jadi omega M kan dapat frekuensinya, tinggal Anda omega 2πf, jadi dibagi dengan 2pi dapat F dibalik. Jadi periodenya kan seperti nah, KCR sama PCR. Dapat duanya itu, maka Anda bisa menggunakan. Tergantung Anda mau pakai kontrolernya cuma P saja, maka nilai P-nya ini. TI tahingga itu maksudnya jadinya ini formulasinya seperti ini ya, PID-nya. Jadi nggak pakai KP, KI, KD, tapi jadinya KP, KP per TI, KP per KPTD. Kalau TI-nya tahingga artinya jadi 0 kan ini. Kan seper tahingga 0, berarti ini 0.
TD-nya 0 berarti 0, berarti cuma KP saja. Tapi kalau mau PI berarti 2 ini harus ada isinya. Ya, sorry, ya benar betul. Jadi KP-nya ini, tapi TI-nya yang ini harus nilainya adalah PCR bagi 1,2. PCR-nya adalah nilai periode respon harmoniknya. Kalau PID ya pakai rumusan yang ini. Ya, silakan dipakai, bisa pilih yang mana. Oke, nggak usah dihafalin. Jadi metode tuningnya salah satunya ini. Oke, itu adalah metode yang closed loop. Kalau yang berikutnya adalah yang open loop. Kalau open loop ini juga, ini syaratnya dia tentunya, jadi metode tuningnya itu tidak universal untuk semua sistem ya. Jadi dia ada metode tuning untuk A, untuk B dan sebagainya. Tapi ini kita berikan untuk contoh-contoh yang umum aja. Jadi kalau di sini kita menentukan tuning atau mentuning KP, KI, KD-nya berdasarkan respon open loop-nya. Jadi sistemnya kita beri input step 1, kemudian kita lihat responnya. Ya. Nah, ini metode yang open loop ini bisa dipakai terutama kalau sistemnya responnya berbentuk S. Jadi kayak gini nih, yang set, S kan. Ya. Kalau ini responnya seperti itu, ya. Maka bisa Anda lihat, pertama, kalau bentuknya seperti ini, ya, ini bisa dimodelkan seperti system of the 1 dengan delay L. Jadi kalau E pangkat sesuatu negatif bla 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 S, itu artinya yang membentuk delay itu ini. Delay. Yang ini delay. K per TS tambah 1 adalah sistem order 1 lag. Ingat waktu kita bicara fungsi respon frekuensi kan ada order 1 lag, order 1 lead, dan sebagainya. Nah, itu lihat dari sini. C per R itu maksudnya output per input referensinya. Ya, gitu. Yang mana? Ya, ini outputnya, ini R sebenarnya. Referensinya step. Ya. Nah, caranya gimana? Nah, di sini ada 2 parameter yang bisa ditentukan dari bentuk responnya. Jadi kalau ada dapat responnya seperti apa, setelah diberi step, maka Anda amati aja. Kalau bentuknya S, maka ada saat di mana dia berubah ini kan, mulai dari dia melengkung ke sana, langsung sini, titik sentuhnya itu tarik garis. Ya. Kemudian Anda lihat ini, yang ini adalah namanya L, yang ini adalah T. T adalah time constant, L adalah waktu delay-nya, waktu tundanya. Maka bisa dilihat E pangkat minus LS, L-nya adalah ini. Sedangkan ini, T-nya adalah ini. Ya. Dia adalah time constant. Ingat, order 1, parameter penentunya adalah time constant-nya. Gitu ya. Sedangkan K-nya ya ini. Nilainya saat dia sudah convergen. Seperti itu aja sebenarnya. Jadi dari suatu bentuk respon, step respon dari suatu sistem secara open loop ya, kliennya kasih step, cek keluar hasilnya, responnya, terus Anda coba lihat bentuk responnya. Ya. Jadi Anda tarik garis tangan saat terjadi perubahan gradien dari si respon S-nya itu, ya, titik sentuh titiknya, tarik garis, maka dari situ perpotongannya dengan sumbu T-nya itu bisa memberikan Anda nilai L dan T. Ya. Kemudian nilai saat dia sudah konvergen memberikan nilai K. Ya. Nah, dari situ, dari nilai LT dan K-nya, maka Anda bisa, sebenarnya ini bisa didekati dengan bentuk fungsi seperti ini. Tapi itu cuma menggambarkan bahwa yang Anda lihat itu adalah sistem setara dengan order 1 dengan delay waktu tertentu. Maka kemudian dengan TL dan itu tadi Anda bisa menentukan KP, KIT, KP, KI, KD-nya. Tapi bukan, dia pakainya seperti yang tadi, TI sama TD. Nah, ini tabelnya. Ya. Jadi kalau Anda mau pakainya P controller saja, tanpa IND, jadi Anda bisa pakai KP-nya sama dengan T per L, jadi T per L itu dari situ, ya. Kemudian kalau mau PI, ya berarti Anda pakai 2 ini aja, PI, berarti KP-nya 0,9 T per L, sedangkan TI-nya adalah L per 0,3, kalau mau PID ya 3-3-nya ada. Itu aja. Jadi rumusannya sama seperti yang tadi. Ini system of the, metode dengan pendekatan open loop. So the second method is using the Ziegler-Nichols method, but using open loop or step response method. In this case, to determine the parameter Kp, Ki, Kd, what we need to do is just to examine the step response of the plan of the control system. Yeah, suppose you put
step input into the system, then you will get this response, right? You just examine that response. In this case, if the response can be approximated by a S shape, yeah, so you can determine a line which is a tangent with the inflection point of the response, right? So as you can see here, if it will move from that point up here, and then it's like change the gradient. Yeah? When the point where the gradient change, or the rate of the change of the gradient happen, then you can determine a tangent line there, such that then the intersection between that line with the time axis will give you the value of L and T here, right? So T is the time constant and L is the delay time. So in this case, it's like the response that you get from your system is formulated as a first order lag with delay. Yeah, so first order lag with delay. Yeah, so this is the delay things, and that one is the first order system, first order lag system. Okay, so what we need to consider in this case only T and L, yeah, from the step response of the system. Yeah, once you get the T and L, then you can use those two value to determine Kp, Ki, and Kd, or determine the Kp, Ti, and Td. Yeah, because we use this formulation. Yeah, that the PID is Kp plus Kp over Ti for the Ki, and then for Kd is Kp times Td, right? so that's what you need to do. Once you get T and L, then you can determine the value of Kp, Ki, and Kd according to your choice, whether you will use proportional controller, PI controller, or PID controller. Okay, I think that's quite simple to understand, yeah. And this is some like rough guidance about what Kp, Ki, and Kd do to the response of your system. So is here Kp, the value of Kp will if you increase the value of Kp, it will decrease the rise time. Decrease the rise time means the response becomes faster, because this is the rise time. Yeah, the rise time determine how steep the response. Yeah, so it determines how fast your response will reach a particular value when it react to the input. Yeah, so smaller rise time will give you a faster response. Yeah, but usually if you have faster response, you will get more overshoot, so it will increase the overshoot. Yeah, and setting in this case Kp will have a small influence on the settling time. Yeah, but the steady state error will decrease. Right, stability can decrease because it means you will get a high gain response. Yeah, because the system become as a high gain. If you have a big value of proportional parameters, then your system will have a high gain. And then for Ki, it will decrease the rise time, meaning that it will faster the response, and then increase the overshoot. Settling time will increase the settling time, meaning that it will make your system take more time to convert a particular value, right? But it may eliminate the steady state error. That's why for some, if you have application that requires quite accurate steady state tracking performance, then you need to use integration integral action in your system, right? And then for KD, it will have a small effect on the rise time. It will decrease the overshoot, decrease the settling time, and steady state error. It will has small or even no effect in the theoretically, right? So all the
definition of rise time, overshoot, settling time, steady error, you need to again recall what we have already discussed previously when we talk about time response. Any question here? Izin bertanya, Pak. Yes. Tabel ini artinya respon sistem kalau KPK IKD-nya dinaikkan semua ya, Pak? Ya. Increasing. Ya. Gitu. Kalau kita menaikkan efeknya kira-kira seperti itu. Graph guide ya. Jadi tidak tergantung juga secara umum seperti itu empirically. Walaupun tidak dijamin selalu seperti itu, tergantung dari sistem yang dikendalikan juga. Dan kombinasi nilai value antara KP ke IKD-nya. Gitu. Oke, terima kasih, Pak. Ya, ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Nah, kalau di MATLAB atau di Simulink, Anda bisa sekarang tuh sudah ada tools untuk PID tuningnya. Jadi kalau di enaknya seperti itu, Anda tinggal buat model Simulink-nya, kemudian pakai PID, kemudian ada fine tune untuk tuning PID-nya. Jadi tinggal pencet, kan dia ngitung sendiri KPK IKD-nya. Itu bisa juga Anda pakai yang di MATLAB itu. Coba aja. Tapi ada baiknya Anda memahami juga yang tadi Ziegler-Nichols, karena nggak setiap saat Anda punya MATLAB kan. Ya, dan Ziegler-Nichols ini cukup populer lah digunakan oleh orang-orang yang menggunakan PID. Dan PID ini cukup populer juga, banyak penerapannya di berbagai aplikasi engineering. Ya. Karena tadi itu dia cukup mudah ditune dan memberikan hasil yang cukup baik, bukan yang terbaik tapi cukup baik. Gitu ya. Bisa diterima lah. Perbandingan antara hasil dengan effort itu cukup besar, jadi ya daripada susah-susah ngitung-hitungannya, pakai ini aja sederhana, hasilnya juga cukup baik. Tentunya kalau aplikasinya sudah sangat kompleks dan butuh persyaratan misalnya akurasi tertentu, ada disturban dan bla bla bla, mungkin metode ini tidak akan menghasilkan PID tidak akan menghasilkan hasil yang baik, tapi Anda harus menggunakan metode lain, misalnya pakai optimasi dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan? Nah, nanti besok itu kita bicara tracking. Jadi Anda bisa lihat ini bisa digunakan untuk, karena ada ini steady state error ini. Jadi bisa digunakan PID untuk sebagai tracking atau servo controller ya. Jadi untuk memberikan perintahnya itu misalnya Anda merintahkan supaya alfanya ikut ini, nanti dan saya ikutin itu. Alfanya bisa mau berubah kayak gimana? Gini. Nah, jadi bukan sekedar dikasih gangguan supaya dia menuju 0 responnya, menunjukkan kestabilan, artinya karakteristik sistemnya berubah sesuai yang kita inginkan, transiennya berubah, tapi juga bagaimana variabel yang mau saya atur itu bisa mengikuti nilai-nilai yang saya mau kasih. Misalnya kamu alfanya detik kelima nilainya 2, nanti begitu detik ke-10 naik 4, nanti detik ke-15 turun ke minus. Nah, itu Anda bisa buat perintah-perintah seperti itu dan sistemnya bisa diatur supaya mengikuti perintah yang Anda inginkan. Ya. Jadi banyak perintah tracking itu banyak untuk misalnya ya untuk ngatur nilai variabel tertentu. Ya. Gitu. Jelas? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut dulu. Ini mungkin untuk mengenalkan sebelum kita nanti masuk. Gitu ya. Jadi ada teori lagi namanya final value theorem dan initial value theorem. Jadi ini sebenarnya teorema yang bisa digunakan sedemikian hingga Anda bisa memprediksi nilai respon sistem saat T-nya dekat dengan 0 sama T-nya menuju hingga, atau theta hingga itu steady state berarti ya. Nah, ini bisa kalau yang di kondisi dekat 0 biasanya untuk kondisi-kondisi di mana Anda menerapkan initial condition. Kalau enggak, ya awalnya T menuju 0 yang nilainya outputnya 0. Jadi kalau ada initial condition, maka Anda bisa menggunakan teori ini. Jadi prinsipnya kalau yang pertama itu adalah final value theorem. Sesuai namanya final, artinya Anda ingin melihat nilai output sistem saat atau nilai YT kan saat T-nya menuju hingga. Ya. Jadi Anda ingat saat T-nya sudah sistemnya sudah berapa lama sudah konvergen, nilainya berapa sih outputnya. Nah, sebenarnya Anda bisa ngitung juga ya pakai cara yang sebelumnya, Anda cari bentuk fungsi respon waktunya, YT-nya seperti apa,
terus masukkan T-nya tak hingga, maka nilai YT-nya berapa, yaitu sama dengan nilai ini yang Anda peroleh di sini, gitu kan ya. Atau dengan teori ini Anda tinggal melakukannya tidak di domain waktu, ini kan di domain waktu, T-nya juga enggak, tapi di domain Laplace, sehingga yang Anda hitung adalah ini. Jadi limit S menuju 0 dari SYS ya. Nah, ini biasanya bisa diketahui karena kita bicaranya steady state saat nilai sudah T-nya tak hingga, itu untuk input sinyal berupa yang nilainya konstan atau misalnya step gitu ya. Jadi kan kalau inputnya sinusoidal ya nggak ada final value-nya, karena final value-nya akan berubah terus kan, berubah secara periodik gitu nilainya. Tapi kalau untuk ini input yang perintahnya tuh nilainya konstan, misalnya step gitu, makanya bisa Anda pakai. Ya. Jadi kalau untuk yang di domain waktu seperti ini, maka kalau di domain Laplace dia bukan T menuju tak hingga, tapi S menuju 0 dari SYS. Ya. YS adalah bentuk responnya saat diberi input yang berupa sinyal konstan, dalam ini misalnya step ya, maka YS-nya seperti apa, kalikan dengan S, ya, sehingga nanti S-nya itu saling cancel, kemudian Anda hitung S-nya menuju 0, maka Anda dapatkan nilainya akan menunjukkan nilai YT saat T-nya sudah menuju tak hingga. Ya, jadi Anda nggak perlu menyelesaikan dulu bentuk formulasi YT-nya, seperti Anda bisa menghitung ditampil Laplace, Anda inverse Laplace dan sebagainya, nggak perlu, tapi langsung hitungnya aja. Itu untuk final value theorem. Nah, kebalikannya adalah initial value theorem, itu saat kita ingin lihat respon sistem saat T-nya dekat dengan 0. Nah, ini biasanya kalau kita mengintroduce initial condition baru akan bisa kita lihat ini ya. Dan di sini dengan initial value theorem sama aja, kita melakukannya pada domain Laplace ya, bukan domain waktu, dengan menghitung ini. Ya. Sama SYS, sama limitnya S menuju tak hingga, bukan menuju 0. Jadi kayak dibalik gitu. Kalau final value theorem, Anda melihat T saat T-nya menuju tak hingga, maka kok pakai final value theorem, Anda melihatnya pada S menuju 0. Tapi kalau initial value theorem, Anda melihatnya T menuju 0, maka pada domain Laplace menjadi S menuju tak hingga. Ya, ini. Tuh. Seperti itu aja sebenarnya. Ya. Jadi Anda tinggal nyari bentuk YS-nya, kalau diberi input test step misalnya ya, karena yang harus konstan nilainya. Kemudian Anda kalikan S, kemudian Anda masukkan S menuju tak hingga, dapat nilainya, ya itulah nilai inisialnya saat T menuju dekat dengan 0. Itu pertama. Nah, dengan pemahaman itu kita melihat masalah error sekarang. Ya. Jadi steady state error. Kalau kita bicara error, maka kita kembali ke bentuk yang tadi gitu ya. Misalkan kita punya sistem dengan umpan balik gini. G feedback-nya 1 atau bisa jadi K-nya Anda taruh di sini, terserah lah, ya, sama aja, K-nya itu boleh. Ya. Atau di sini feedback-nya 1, kemudian ada K di situ. Atau K-nya di dalam sini juga boleh. Ya. Intinya adalah Anda membandingkan Y dengan R, sehingga di sini ada error. Ya. Maka yang dilihat adalah bagaimana error steady state-nya saat S-nya sudah menuju tak hingga atau sudah menuju stasioner, bagaimana nilai Y-nya, apakah dia sejauh berdeviasi terhadap nilai referensi atau dia dekat. Ya, jadi yang dilihat adalah performance itunya, bagaimana Y mengikuti R. Jadi definisinya seperti ini ya. Steady state error adalah kita melihat limit errornya, T-nya adalah R minus YT, di R minus ini, ya. Saat T-nya menuju tak hingga. Ya. Nah, kalau kita lihat di Laplace domain, maka E itu sama dengan R minus YS, seperti tadi. Maka R minus Y-nya adalah G kali, ini GOL itu GS nih ya, GS kali E-nya, gitu kan, seperti itu. Y ini kan sama dengan G kali E-nya kan ini, ya. Maka mendapatkan fungsinya ini ada E di kiri kanan, pindah ke kiri, maka ada E plus GSE sama dengan RS, maka E sama dengan ini. Ya. Ini adalah bentuk fungsi transfer yang menghubungkan nilai error terhadap nilai input R. Ya, atau fungsi errornya sebagai yang dipengaruhi oleh fungsi sinyal input referensi R-nya. Ya. Maka di sini kita menggunakan kembali, kita melihatnya steady state error, berarti kita menggunakan final value theorem. Maka yang kita lihat nilai ESS-nya saat yang tadi ini kan T menuju tak hingga, kita masukkan ke domain Laplace,
Maka tinggal Anda hitung adalah limit S menuju 0 dari SES. Ya, kalikan S, kemudian dicari limitnya S menuju 0. Ya. Nah, bisa dilihat di sini, ES sendiri itu fungsi dari RS-nya. Ya, bentuk RS-nya. Nah, setelah kemudian kita melihat ada namanya, pertama, kalau R-nya adalah step function itu super S berarti ya, nilai dan nilainya R0, maka output ES akan sama dengan sepertinya pada fungsi transfer ini ya, tapi RS-nya adalah step function, maka ES-nya sama dengan 1/1 plus GS kali RO per S. Jadi ini step function dengan nilai amplitudo RO. Ya. Sudah seperti itu. Maka kemudian Anda hitung ESS dengan final value theorem, Anda kalikan dengan S. Maka bisa Anda lihat di sini S-nya hilang, ya, S-nya hilang, jadi R0 RO per 1 plus GS. Ya, dan kita tahu bahwa limit S menuju 0 dari GS-nya sendiri menunjukkan KP. Ingat, KP itu apa? Kepekaan statik, sebenarnya kepekaan statik kan? Kepekaan statik dari si GS, yaitu saat dia menuju tak hingga nilai G-nya berapa. Berarti kalau GS-nya Anda cari S menuju 0, maka dia menjadi kepekaan statiknya. Maka ESS dinyatakan sebagai R0 per 1 tambah KP. Ya. Gitu. Nah, KP sendiri ini disebut sebagai kepekaan statik, dan dalam hal ini kaitannya dengan analisis error, dia disebut sebagai position error constant. Jadi konstanta error yang terkait dengan posisi. Karena dia step gitu saja. Ya. Nah, kalau KP-nya makin besar, Anda bisa lihat kalau KP-nya membesar, maka dia akan bagian bawahnya semakin mendominasi, maka nilai ES-nya semakin kecil. Itu maksudnya. Ya. Itu untuk input yang berupa step. Kalau inputnya berupa rem itu kalau step itu kan gini. Jadi dia konstan gitu. Kalau rem dia konstan ke atas. Ya, naik terus dengan gradien tertentu. Ya, itu rem. Maka bentuk Laplace-nya adalah R0 per S kuadrat. Ya, maka kita masukkan lagi ke RS-nya ini. Terus Anda hitung lagi pakai final value theorem. Jadinya kalikan dengan S. Maka dengan sendirinya dikalikan dengan S, maka tinggal seperti ini. Jadinya. Ya. Maka kalau S menuju 0, Anda bisa lihat dia menjadi R sebanding dengan R0 per KV, di mana KV itu adalah limit S menuju 0 dari SGS ini. Ya. Seperti itu. Nah, ini adalah disebut sebagai konstanta. KV itu konstanta dalam kaitannya dengan masalah error ini adalah velocity error constant. Ya. Jadi semacam final value theorem tapi untuk SGS. Gitu. Itu untuk yang velocity. Kemudian yang berikutnya adalah kalau dia bentuknya adalah parabolik. Parabolik artinya kalau sebenarnya T, bentuknya dia, nah gitu loh, T kuadrat gitu. Bentuk Laplace-nya adalah R0 per S pangkat 3, sehingga Anda pakai final value theorem jadinya gini, ya kalikan S, ya, khusus S-nya menuju 0, maka di sini yang ini menjadi menentukan nilainya, yaitu limit S kuadrat GS S menuju 0. Nah, ini disebut sebagai koefisien konstanta kesalahan akselerasi atau acceleration error constant. Gitu aja. Jadi semuanya bisa membantu menentukan, yang penting itu ininya, koefisien. Kalau Anda punya GS, maka kalau nilai S menuju 0-nya besar, maka dia akan menentukan error steady state-nya kalau inputnya berupa sinyal step. Tapi kalau berupa sinyal rem, maka Anda harus ngitung ininya. Ya. KV. Kenapa? KV lah yang akan membuat errornya kecil saat sudah steady state. Kalau KV-nya besar, maka dia akan mengecil. Nilai SS-nya kecil. Kalau inputnya berupa sinyal rem, ya sinyal parabolik, maka yang kita lihat adalah, yang menentukan adalah acceleration error constant di sini. Ya. Kalau nilainya besar di sini, maka errornya akan kecil. Itu kira-kira. Ada pertanyaan sampai sini? Itu ya, mungkin untuk yang hari ini cukup situ, udah lewat juga nih. Besok kita bahas pagi-pagi tentang masalah tracking. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Silakan kalau ada yang mau tanya dulu. Sorry.
Ada pertanyaan? Oh ya, jangan lupa absensi ya, tadi sudah dibuka di 6, silakan diisi. Ada yang mau ditanyakan? Any question here? Halo? Jeremy Tumbur ada? Ada, Pak. Gimana, ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada sih, Pak. Ada, oke. Stefanus Gunawan, ada? Ada, Pak.